menjadi nggak sadar atau lemas atau lumpuh dan sebagainya. Kemudian penyakit jantung koroner tadi yang ininya apa tertutup koronernya, diabetes tipe 2, Parkinson itu orang yang apa tremor terus ya, tremor terus. Ini berarti ada sarafnya, ada komponen di dalam sarafnya yang terganggu. Alzheimer ini yang terganggu memorinya sehingga lupaan, pikun ya, orang kalau pikun. 3 penyakit kanker atau keganasan, malignancy. Kanker makin banyak karena kanker itu juga sel yang kena gangguan dari apakah dari luar atau dari bahan kimia atau dari mikroorganisme sehingga berubah sehingga tumbuhnya enggak terkendali. Kalau di darah banyak talasemi, astit dan sebagainya. Terus manfaat lain dari untuk stem cell ini adalah bukan untuk penyakit tapi ini anti aging, yaitu mengganti sel-sel yang rusak. Jadi tadi yang sel yang rusak tadi dengan adanya stem cell diberi rangsangan baru, maka sel yang tadinya rusak tadi dirangsang lagi untuk tumbuh baru, regenerasi sendiri, sehingga akan memperlambat proses penuaan. Kedua adalah skin replacement tadi, seperti tadi, yaitu mengganti. Terutama sekarang sudah dipraktekkan di dunia medis, yaitu mengganti kulit yang rusak ya, transplantasi kulit. Kalau dari jaringannya sendiri ya tadi auto, kulit di wajah diambilkan dari paha misalnya atau dari orang lain dan sebagainya. Kemudian 3, membuat diagnosis penyakit degeneratif. Jadi makin lama, kemarin saya baca suatu jurnal bahwa diabetes tipe 2 sudah bisa didiagnosis dengan menggunakan teknologi stem cell. Nah ini sedikit mengenai aging. Kita itu kan pasti ya tua itu ya. Tua itu katanya definisinya aging, penuaan itu suatu proses kemunduran kualitas dan fungsi organ tubuh yang terjadi seiring bertambahnya umur. Umur pasti kita bertambah terus ya. Umur bertambah, umur sel juga bertambah karena manusia terdiri organ terdiri jaringan terdiri sel. Kita itu ada miliaran sel di dalam tubuh. Umur makin bertambah, umur sel bertambah. Dengan bertambahnya umur sel, maka telomer di dalam sel itu mengandung lebih kecil lagi, ada kromosom yang terdiri dari, kalau dilihat di elektron mikroskop itu ada seperti benang-benang itu yang membuat kita sel itu telomer makin memendek. Termasuk karena telomer kromosom tadi memendek, enzim telomerase yang membuat pertumbuhan jaringan itu juga akan menurun. Sehingga replikasi DNA itu deoksiribonukleik asid, yaitu inti dari sel itu juga akan menurun. Oleh karena itu regenerasi sel dengan menurun tadi, regenerasi sel akan menurun juga, terhambat karena intinya juga terhambat, enzimnya juga menurun, kromosom juga menurun, sehingga karena regenerasi sel menurun terjadi namanya degenerasi. Faktor yang lain adalah lingkungan kita, bahwa rusaknya sel itu bisa disebabkan oleh radikal bebas. Radikal bebas itu disebut oksidan, kalau masuk dalam tubuh sering disebut juga ROS, reaktif oksigen spesies.